Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dugu. Masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul dan funky ini, Mayanov. Udah lama banget nih gue nggak bikin konten, gue nggak upload video. Gue minta maaf soal hal tersebut. Kemarin itu sempat ada technical difficulties gitulah sama akun YouTube gue. Jadi memang kemarin gue sempat off dulu untuk upload video YouTube. Tapi sekarang gue sudah kembali lagi bersama kalian dan kita akan kembali lagi nih reading pastinya ya, dan pasti dengan topik yang paling dinanti-nanti nih gue rasa ya, tentang peruntungan zodiak kalian di bulan ini. Oke, jadi sekarang gue akan bacain untuk bulan Juni. Aspeknya seperti biasa yang akan kita bacakan adalah percintaan, karir, dan personal development gitu ya, untuk evaluasi diri. Jadi nanti kalian silakan langsung lihat aja videonya sesuai dengan zodiak kalian masing-masing. Ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Ambil message yang memang resonates aja buat kalian. Mungkin memang pesannya bukan untuk kalian, karena energi mungkin nggak 100% buat kalian ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, bisa langsung aja hubungin gue. Kontak gue ada di deskripsi di bawah, tinggal dicek aja. Atau bisa langsung ke website gue, tarotreadingbymayanov.com. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya gue bacain peruntungan kalian para Capricorn. Gimana sih peruntungan zodiak kalian di bulan Juni ini? Seperti yang di awal tadi gue udah bilang, yang akan kita bacain hari ini adalah karir, percintaan, dan evaluasi diri ya, atau personal development. Kita akan mulai dari karirnya dulu nih. Gimana sih karirnya Capricorn di bulan Juni ini? Apakah ada suatu hal yang perlu diwaspadai, atau mungkin jangan-jangan ada kabar-kabar gembira nih buat kalian para Capricorn? Coba kita lihat ya dari hasil bacaannya gimana nih. Oke. Sebelum kita masuk ke kartu tarotnya, kita akan tanya dulu sama Rune Dice di sini. Kira-kira highlightnya untuk kalian para Capricorn apa nih di bulan ini untuk karirnya ya? Oke. Kalau yang gue lihat dari dice di sini untuk karirnya Capricorn, kayaknya starting this month ya, starting di bulan Juni ini, kayaknya kalian harus udah benar-benar mikirin rencana karir kalian jangka panjang. Kayak apa sih yang perlu kalian tahu gitu untuk karirnya, kayak kedepannya kalian maunya apa sih, kayak tujuan akhir kalian tuh apa sih dari berkarir ini. Karena kelihatannya memang titiknya tuh titik awal nih, kalian harus mikirin ini semua untuk jangka panjang karir karena titiknya di bulan Juni ini. Yang gue tuh kayak gitu. Dan memang kelihatannya kalian sudah pada posisi dimana kalian bisa nih plan ahead gitu. Kalian udah bisa cukup lihat gambarannya. Oke, kayaknya gue udah cukup dapat gambaran nih kira-kira karir yang gue mau ke depannya seperti apa, rencana jangka panjang gue seperti apa, baik itu secara karir maupun secara kehidupan secara umum ya. Karena pasti berpengaruh nih antara karir sama kayak tujuan hidup kalian gitu. Dan memang kelihatannya mulai dari bulan Juni ini untuk karir kalian harus lebih disiplin lagi gitu. Kalian memang kelihatannya udah harus benar-benar apa ya, kayak ibaratnya tuh gini, kemarin mungkin kalian masih meraba-raba nih untuk karir kalian, masih kayak oke, gue mau lihat-lihat kondisinya dulu nih. Mungkin kayak lo punya rencana sementara gitulah ya, untuk kayak lihat-lihat dulu kondisinya, untuk kalian tahu dulu kira-kira gue maunya ke depan seperti apa. Nah, karena sekarang udah kebaca nih, udah tuntas lah ya bagian si rencana sementara itu. It's time for the real plan. Kalian maunya apa? Gitu. Dan kayak karena ini istilahnya masuk ke rencana yang baru lagi nih, maksudnya kayak transisi ya, dari tadi rencana sementara ke rencana yang permanen. Ke rencana yang permanen yang jangka panjang kan ada masa transisi. Nah, di masa transisi ini ketika kalian baru mulai istilahnya kayak nge-build lagi nih, mungkin rutinitasnya, mungkin cara pikirnya, pola pikirnya, itu kalian butuh lebih strict gitu loh. Emang harus lebih patuh sama aturan yang ya sesuai gitu loh, sesuai dengan apa yang mau kalian capai gitu. Jadi memang kelihatannya di bulan Juni ini untuk karir kayak kalian mesti banyak merenung.
gitu ya. Gue kepo, mari kita buka lebih lanjut ya. Kita buka kartunya, kalian dapat kartunya apa? Di sini ada Wheel of Fortune, The World, dan Four of Pentacles. Oke, ini tuh titik balik. Gue bisa lihat banget bahwa di bulan Juni ini ada sebuah titik balik untuk karir kalian. Dimana kayak kalau misalnya kalian menghendaki, oke, gue mau ada perubahan besar di karir gue, bisa banget, ini bisa terjadi di bulan ini gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau stagnan aja nih, kayak kayaknya gue udah puas deh dengan apa yang gue punya sekarang gitu, kayak udah gini-gini aja, ini unlikely sih. Kayak Capricorn tuh nggak normalnya kayak gini gitu loh. Capricorn tuh biasanya punya ambisi yang besar gitu. Ya bisa juga gitu, cuman kalau yang gue lihat dari sini, memang untuk karir kalian kelihatannya banyak momentum dan banyak mungkin nggak telak-telak kelihatan bahwa gue dapat sebuah opportunity nih, cuman jalannya udah kelihatan. Ibaratnya tuh gini, kayak ada 3 jalan nih, ada perjabangan misalnya ya. Ini gue contoh. Misalnya ada 3 jalan. Lo tahu nih di jalan yang pertama itu ujungnya adalah pohon mangga. Di jalan yang kedua ujungnya pohon rambutan. Yang ini pohon jeruk gitu. Nah, sekarang lo maunya buah apa? Lo lagi ngidam buah apa? Ternyata lo pengennya buah apel. Ya udah, lo cari jalan satu lagi nih yang arahnya ke buah apel. Lo tuh lagi di titik percabangan ini. Lo lagi di titik percabangan dimana kayak lo mau jalan kemana ya titiknya tuh sekarang. Atau lo kayak nggak mau jalan sama sekali, lo mau kayak udah daripada gue makan buah mending gue makan pecel lele aja gitu. Itu kan artinya lo pergi kan dari sini. Nah, untuk karir lo sekarang, lo tuh udah tahu nih ujung-ujungnya mau kemana. Tinggal lo jalanin aja, mau lewatin aja jalan nih sesuai dengan tujuan akhir lo. Nah, itu tadi kelihatan di sini di titik yang lo sekarang ini, lo tuh udah cukup tahu sebenarnya tujuan akhir lo tuh maunya apa. Kalaupun lo belum tahu, ya ini saatnya merenung cuy. Dan lo harus kayak ya udah mulai menapaki jalan ini, karena itu jalannya panjang gitu. Kayak ini jalannya panjang, ini tadi gue bilang jalan ini tuh ya long term karir lo gitu. Tujuan akhirnya maunya apa, di sinilah yang lo kayak ya udah lo tapakin aja. Sebenarnya in reality lo nggak tahu panjang jalan masing-masing ini tuh berapa lama. Kayak panjangnya berapa lama tuh lo nggak tahu. Bisa aja tiba-tiba kayak lo expect-nya gue akan mencapai si buah jeruk itu dalam 10 tahun misalnya, tapi terus ternyata lo hoki nih, lo bisa mencapai si buah jeruk dalam waktu 7 tahun. Ya who knows gitu. Yang penting lo tahu lo maunya apa. Lo mau buah jeruk, buah rambutan, buah mangga, buah apa, kayak gitu. Jadi ini titik dimana lo memilih lo maunya yang mana, jalan yang mana. Lo udah tahu ujungnya kemana, ya lo tinggal pilih aja gitu. Memang kalau gue lihat untuk karirnya Capricorn di sini ya titik balik di bulan Juni ini. Jadi banyak merenung. Kalau misalnya kalian kemarin terlalu sibuk bekerja dan lupa merenung, ya sekarang waktunya kalian merenungkan secara long term gitu ya. Kayak arah hidup kalian, karir kalian tuh mau dibawanya kemana. Jadi itu tadi untuk karirnya kalian para Capricorn. Kita akan lanjut ke percintaan kalian ya. Kita lihat gimana nih percintaannya Capricorn di bulan Juni. Apakah menegangkan? Apakah bagus banget? Apakah berbunga-bunga? Mari kita buka dari kartunya. Preset tangannya. Oke. Kita udah ambil 3 kartu di sini untuk percintaannya Capricorn. Cuman kita akan tanya si Rune Dice dulu nih. Highlightnya apa sih untuk percintaan Capricorn di bulan Juni ini? Oke, kelihatannya akan ada sebuah breakthrough nih ya untuk percintaan kalian. Dan ini tuh titik terang. Gitu, kalau misalnya kayak untuk percintaan kalian nih kelihatan dari kemarin-kemarin kok gue kayaknya balak mulu ya nih percintaan gue. Nah, kalian gue lihat dari dice-nya di sini, pada akhirnya kalian akan ketemu sama yang namanya apa ya?
kayak ini tuh suatu hal yang terjadi secara eksternal. Ini bukan suatu hal yang memang kalian usahakan secara kayak aktif gitu loh. Kayak bukan kalian yang kayak ngejar-ngejar atau apa. Emang kayak akhirnya dikasih rezeki aja nih, kayak semesta akhirnya ngomong nih, ya sekarang waktunya lo dapet rezeki lo gitu. Karena kemarin-kemarin lo udah cukup melalui sebuah ujian. Kalau yang gue liat dari dice sih seperti itu. Lo seperti menuai hasil secara tidak langsung gitu. Karena bukannya kayak lo constantly ngejar seseorang gitu misalnya. Cuman kayak, oke, misalnya lo ngejar si Budi gitu ya. Lo ngejar si Budi kemarin. Atau kayak deket sama si Budi cukup lama. Tapi terus entah kenapa nih nggak jadi-jadi, banyak gagalnya. Terus tiba-tiba lo dikasih orang lain nih, Anton. Yang ternyata kayak sekian kali lipat jauh lebih baik dibanding Budi gitu. Mungkin lo nggak actively seeking Anton gitu, lo mungkin bukan yang kayak nyari, gue mau nyari orang kayak Anton gitu misalnya. Mungkin lo nggak kayak gitu, cuman kayak kebetulan aja nih semesta mempertemukan lo dengan orang seperti Anton yang kayak sekian kali lebih baik dibandingin Budi gitu. Kayak akhirnya lo mendapatkan karma baiknya. Kalau gue lihat dari sih sejauh ini percintaan lo seperti itu, karena gue melihat sini ada titik terang, gue melihat sini ada menuai hasil secara tidak langsung, dan itu faktor eksternal gitu. Kayak ini bukan lo yang bekerja, ini semesta yang bekerja gitu, kayak the power outside yourself yang bekerja gitu. Kita buka ya kartu tarotnya. Ada Three of Swords, ada King of Pentacles, dan ada Nine of Cups. Nah, cuman kayaknya ini ada syaratnya nih. Syaratnya adalah lo harus bisa ngelepasin Budi dulu gitu. Kalau dari contoh tadi ya, kayaknya emang ada hal-hal di masa lalu nih yang kayak mungkin masih menyakiti lo gitu ya. Misalnya ya si Budi tadi, mungkin Budi kayak the thought of Budi itu masih menyakitin lo. Cuman kayak yang lo usahakan, mungkin yang sudah coba lo usahakan selama ini adalah mencoba untuk memaafkan Budi, mencoba untuk memaafkan diri lo sendiri, mencoba berdamai dengan masa lalu lo, kayak gitu. Karena sebenarnya di luar itu semua, apa yang ada dalam hidup lo tuh sebenarnya memang keberkahan gitu. Kayak di luar masalah lo sama Budi ya, sebenarnya kayak hidup lo tuh apalagi sih yang kurang gitu ya. Jadi kayak jangan berfokus sama segala hal yang kayak salah gitu dengan Budi, ngerti gak sih? Jadi kayak don't focus on things that go wrong with Budi gitu. Hal-hal yang kayak nggak berjalan dengan baik sama Budi, kayak lo lihat Budi sebagai kayak oke, ini adalah sebuah proses yang harus gue laluin, mungkin gue perlu banyak belajar nih dari pengalaman gue sama si Budi gitu. Akhirnya di sini yang gue lihat memang lo menuai hasilnya ya, lo ketemu si Anton ya, kalau yang seperti tadi gue gambarkan gitu. Jadi sebenarnya overall kisah cintanya Capricorn di bulan Juni ini cukup bagus gitu, karena kayak ya seneng banget gak sih kayak apa yang lo coba usahakan, proses healing yang coba lo laluin itu akhirnya rewarding gitu. Jadi kayak tetap sabar, jangan terus healingnya terus kalian lupain, tetap lakukan healingnya, terus lakukan itu, coba untuk memaafkan, coba untuk lebih ikhlas gitu, karena itu adalah bentuk usaha lo. Dan salah seorang Capricorn dalam hidup gue pernah berkata bahwa hasil tidak mengkhianati usaha. Termasuk yang kayak gini-gini nih. Lo usaha, hasilnya ya pasti sesuai dengan usaha lo. Jadi kalau misalnya memang kalian lagi proses healing, lakuin terus proses healingnya gitu ya. Overall ini cukup rewarding hasilnya, cukup bagus untuk percintaannya Capricorn. Gue seneng banget, gue ikutan seneng cuy. Yeay, sekarang kita lanjut yuk untuk personal development nih gimana nih buat si Capricorn. Kayak apa PR kalian buat bulan Juni ini? Kira-kira bagian diri kalian yang mana ya masih perlu kalian kasih perhatian lebih? Oke, kita udah ambil 3 kartu di sini. Kita akan tanya dulu sama Rune Dice, kira-kira highlightnya apa untuk personal developmentnya Capricorn. Kira-kira benang merahnya itu apa sih? Oke. Kalau yang gue lihat dari dice di sini ya, sebenarnya pelajaran untuk para Capricorn
di bulan inilah ya, kayak highlightnya kalian untuk di bulan ini adalah belajar ikhlas. Mungkin ini nggak cuma di bulan ini, mungkin sebenarnya ini dari bulan-bulan kemarin gitu. Cuman karena kayak gue baru bikin video, baru reading, jadi kayak kebacanya baru sekarang nih. Kayak oke, kayaknya gue mesti belajar ikhlas. Nah, ya itu tadi, karena gini, kalau yang gue lihat dari Dai sejauh ini, memang untuk kehidupan kalian itu banyak banget kejadian-kejadian yang tidak terprediksi, yang kayak di luar rencana, yang kayak gue pikir karena gue udah usahain A, gue akan dapetin A, ternyata gue dapetin D gitu. Kayak banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Tapi yang perlu kalian ingat adalah banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana itu sebenarnya adalah perlindungan Tuhan gitu. Bahwa kayak mungkin apa yang selama ini lo pikir baik buat lo sebenarnya itu nggak baik, dan saat itu tuh lo belum bisa ngeliat bahwa kayak ini tuh nggak baik buat gue cuy. Ternyata yang paling baik buat gue tuh yang dikasih sama Tuhan itu. Jadi kadang-kadang memang kalau yang gue lihat dari sini sejauh ini ya, mungkin kadang-kadang ya cara yang diberikan oleh Tuhan itu, atau cara yang diberikan oleh semesta itu tuh terasa sangat rough gitu buat lo. Kayak gila cuy, gue kayak kena badai banget gitu, badai kehidupan banget gitu. Cuman kayak sebenarnya ketika kalian sudah bisa lebih tenang, kalian bisa ngeliat bahwa kayak oh ya ternyata ini ada hikmahnya juga, ada baiknya juga buat gue. Nah di bagian sinilah yang kayaknya gue lihat dari Dice ini, yang kalian masih susah, kadang masih ngerasa susah untuk ikhlas gitu. Kalian masih ngerasa kayak ini tuh nggak adil, itu nggak adil, padahal ini adalah seadil-adilnya adil. Kalau yang gue lihat sih seperti itu. Kita buka lebih dalam, kita lihat kartu tarotnya. Ada Four of Pentacles, ada King of Wands, dan ada The Lovers. Oh iya, jadi kayak nih, kalau kita bahas dari kartu The Lovers deh, gue percaya apapun yang datang dalam hidup kita itu karena kita berjodoh sama hal tersebut. Jadi kayak gue ngeliatnya sih, jodoh itu nggak cuman jodoh romance ya, jodoh itu juga jodoh pekerjaan, jodoh rezeki, jodoh ketemu teman. Maksudnya kayak oke, gue dipertemukan sama ini orang menjadi teman gue, menjadi sahabat gue, itu for a reason gitu. Oh gue diketemuin sama ini orang jahat, itu for a reason, buat pelajaran buat gue. Jadi kayak banyak hal emang terjadi dalam hidup lo itu sebenarnya memang ada alasannya. Nggak ada hal yang sia-sia, nggak ada hal yang terjadi di hidup lo yang sia-sia. Semua tuh ada maknanya, semua ada alasannya. Kayak there's no such a thing as a coincidence. Cuman di sini kayak yang gue lihat sering kali ya, maksudnya gini, of course kita jadi orang harus mencoba bertanggung jawab akan hidup kita. Cuman kayaknya ini kalian ya, PR kalian adalah kalian tuh kadang suka memegang setir terlalu erat. Ya, kalian maunya lurus-lurus aja, padahal mungkin kalau misalnya kayak ibarat nyetir nih ya, kalian maunya megang setir ya lurus-lurus aja, padahal ternyata sebenarnya di depan lo, lihat nih di depan mata lo itu tuh ada lobang. Ya lo harus kayak ya melipir dikit nggak sih, geser dikit cuy gitu biar nggak kena lobang. Cuman ini tuh banyak momen-momen kayak lo terabas aja. Akhirnya apa? Akhirnya ya jadi rusak kan mobil lo gitu ya. Jadi kayak harus diservis gitu. Nah cuman itu tadi kayak you're trying to hold on to it too tightly gitu. Kayak lo berusaha untuk berpegang sama itu tuh terlalu kencang. Padahal ya harusnya lo harus bisa lebih fleksibel. Karena kayak memang hidup ini tidak terprediksi gitu. Kayak lo mana tahu di depan sana tiba-tiba ada lubang lagi gitu. Atau mungkin lo harus pindah jalur nih. Mungkin lo maunya di jalur paling kanan paling kenceng, tapi ternyata karena di paling kanan nggak tau lah kenapa, entah itu rame, entah itu ternyata lebih banyak lubangnya. Mungkin lo harus ada di jalur tengah di mana lo harus lebih lambat ya. Lo harus bisa fleksibel seperti itu. Karena kayak everything that happens in your life, it happens for a reason ya. Jadi itu kuncinya, harus bisa lebih ikhlas. Karena banyak banget sebenarnya karma-karma baik yang siap masuk ke dalam hidup lo asalkan lo udah ikhlas gitu. Kadang-kadang nih kita kayaknya belum dapat hasil dari apa yang kita usahakan karena kita masih penuh sama hal-hal buruk. Kita belum bisa ngelepasin hal-hal buruk yang terjadi di hidup kita gitu. Jadi kayak ketika kita udah bisa ngelepasin hal tersebut, kita membuat ruang untuk hal baik masuk ke dalam hidup kita. Jadi itu yang perlu kalian improve dari diri kalian gitu ya. Itu tadi reading untuk personal development-nya Capricorn. Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata atau masih banyak kekurangan. Kalau misalnya kalian
tertarik untuk melakukan personal reading dengan gue, di mana energinya difokuskan 100% buat kalian bisa lihat kontak gue ada di deskripsi di bawah, atau kalian bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymyanof.com. Di situ ada info soal gue, ada info soal price list gue, dan lain-lain. Ada kontak gue juga di situ, jadi bisa langsung ngecek ke sana, mau lihat-lihat. Jadi kayaknya itu aja buat gue. Jadi itu aja kayaknya dari gue buat hari ini. Maksudnya kayak gitu. Thank you and have a nice day.